yang sering kita dengar suara. Tapi kebanyakan dari kita tidak tahu suara tersebut adalah suara burung apa. Burung telepokapan tadi adalah jenis burung pertama yang kita bahas. Untuk jenis berikutnya, yaitu jenis kedua, suara burung yang sering kita dengar dari kejauhan, yang biasanya terdengar dari pohon-pohon yang tinggi. Dan berikut ini suaranya. Suara tersebut adalah suara dari burung ini, salah satu spesies dari burung takur, yaitu takur ungkut-ungkut. Burung takur sendiri mempunyai banyak spesies, dan mereka mempunyai ukuran tubuh yang berbeda-beda, dengan suara yang berbeda-beda antara jenis satu dengan yang lain. Untuk burung takur yang bersuara seperti tadi, yaitu takur ungkut-ungkut ini, adalah salah satu spesiesnya. Dia mempunyai 9 ras yang tersebar di Asia Tenggara, termasuk di Indonesia, yang salah satu rasnya yang hidup di Jawa dan Bali, mempunyai warna merah pada leher dan wajah. Burung ini pemakan buah-buahan dan serangga, yang di alam liar mereka bersarang pada lubang-lubang di pepohonan. Berikutnya, jika kita sedang berada di persawahan, terkadang ada burung kecil yang terbang naik turun dengan bersuara seperti ini. Banyak orang yang bilang jika burung tersebut adalah burung ciblek sawah. Tapi sebenarnya yang terbang dengan mengeluarkan suara tersebut bukan burung ciblek sawah, melainkan burung kecil itu, yaitu burung cicipadi. Cicipadi bukan burung sebangsa perencana maupun ciblek. Game's up. Time's over. Dengan nama Cina. Off to the freezer. Pinnacle of excellence. Wind strider. As one with wind and cloud. Gotcha. Let my name echo in song. A dash of frosting. Fallen leaves, adorn my night! Here comes the catch. At first, the flavor. A little of... Yeah, time to shine. Clouds high, the birds call! Quietly now. Game's up. Time's over. What did I do? Pada sore hari atau menjelang malam. Suara yang sering kita dengar adalah suara burung walet atau seriti. Pertama adalah suara dari burung berikut ini, yaitu burung capat kota, atau juga dikenal dengan nama capat maling kota. The show begins. Burung yang berukuran sedang, dengan panjang tubuh sekitar 22 cm, yang sering terbang berputar-putar saat senja dan malam Let the hari. world collide. Serangga serangga dekat lampu yang menyala. Fallen leaves, adorn my... Busted. Here comes the catch. Strike a pose. Gotcha. Let my name echo in song. Clouds high, the birds call! Wind strider! Gotcha. Things are about to get dicey. Yeah, a dash of frosting. Goose on the loose. Quietly now. Jenis kelima, suara burung yang terdengar masih pada malam hari, dan suaranya mirip suara pukulan-pukulan, yang terkadang membuat kita penasaran apakah suara tersebut. Suara itu adalah suara burung capat yang berbeda spesies dengan capat. Fallen leaves, adorn my night! Busted. Burung capat ini berbeda. Capat tadi mempunyai panjang tubuh sekitar 22 cm. Capat ini sekitar 30 cm. Let the world collide. Off to the freezer. The pinnacle of excellence. One with wind and cloud! The wind knows me.
maling adalah burung pemakan serangga. Game's up. From Silva. Quietly now. Yang luar biasa tentara. Kemudian dalam serangga. Tidak Fallen leaves, adorn my night. A little mood boost. Strike a pose. Time to shine. Nah, Gotcha. suara burung yang selalu These are dikaitkan about to dengan get hal mistis. dicey. Seperti suara. Take it easy. Sebagian orang mungkin sudah tahu suara burung apa ini. Tapi bagi yang belum tahu, suara ini adalah suara burung kedasi. Tepatnya jenis kedasi yang bernama wiwi kelabu, atau yang banyak dijuluki dengan nama emprit gambit. Wiwi kelabu mempunyai 4 ras yang tersebar di berbagai negara dan bukan hanya di Indonesia saja. 2 ras yang ada di Indonesia tersebar di Jawa, Bali, Sulawesi, Sumatera, dan Kalimantan. Dan 2 Busted. ras yang lain tersebar di beberapa negara di Asia Tenggara. Off to the freezer. Game's up. From Silva. Karena cara berkembang biaknya adalah dengan menitikkan Gotcha. yang baik. Wind strike. Clouds high. The birds call. Dari kota A dash of frosting. akan burung yang sudah besar. Karena burung kedasi ini bisa berkuasa. Dalam salah, ketika lepas dari musim, Quietly now. lepas dari hal These are about to get sebagai dicey. burung panas. Goose on the loose. Sebagai A burung little kicau, moose boost. Let my name echo in song. Shower me with praise. Fallen leaves, adorn my night. jenis burung ketujuh. Burung ini sering bersuara ramai pada semak-semak, terutama dekat perairan. Busted. Suaranya yang sangat keras, sering dikira bahwa suara ini bukan dari suara burung. Suara tersebut adalah suara dari burung ini. Burung yang bernama kareopadi. Dengan banyak nama sebutan, seperti ruak-ruak, truak, sribombok, dan lainnya. Kareopadi merupakan burung air, yaitu salah satu jenis burung yang hidupnya di area perairan seperti persawahan, sekitar danau, rawa, Ad Astra sungai, Abyssal. parit, dan lainnya. Thank you for Di completing. area-area tersebut mereka mencari makanan yang berupa Ad serangga, Astra. cacing, siput kecil, maupun biji-bijian. Mereka tersebar luas di hampir semua wilayah di Indonesia, juga meluas di Asia Tenggara, Cina Selatan, dan India. Burung ini pun sering menjadi incaran oleh pemburu, yaitu sering ditangkap menggunakan jerat, jaring, maupun senapan. Yang tujuan diburu bukan untuk dijadikan burung kicauan, melainkan untuk dimasak maupun dikonsumsi. Dari dulu, gua udah kata pada selalu pakai gas. Sekarang rambut gue pakai gas reviver clean. Biarkan. Rambut gue gini aja udah ganteng. Hai, Beb. Enggak sih, setahun dikit kak. Iya ya. Gampang juga makanya. Itu yang lewat. Ngomong-ngomong didengarin. Cep, 9 dari 10 cowok tuh memikirkan ceweknya. Terus yang satunya gimana? Jomblo kali. Buat cowok-cowok, dengerin cewek lo. Jangan dengerin Jeffrey. Dengerin beneran. Pakai Gas Reviver. Tuh kan, gantengnya. Of course, babe. Smell of your life. Dan dunia. Pas pengen crunchy-crunchy, semua benda yang gak ada lihat, bentuknya jadi begini. Makan Garuda Crunchy yang bisa puasin lidah. Garuda Crunchy, tahu crunch yang kamu mau. Enaknya ada Garuda.
Sebagian dari kita mungkin pernah mendengar suara berikut ini. Suara yang terdengar menyeramkan. Yang banyak dikira adalah suara musang maupun suara hewan lainnya. Bahkan ada juga yang menganggap itu adalah suara Navigating the hantu world's a dan whole sering lot dikaitkan easier. dengan hal-hal gaib. Sebenarnya itu adalah suara burung ini, yaitu salah satu spesies burung hantu yang hidup di Indonesia yang bernama serak bukit. Dia mempunyai nama sebutan yang berbeda-beda di setiap daerah, seperti wowowiwi, turanggawiwi, maupun kuwiwi, dan lainnya. Burung ini juga banyak diperjualbelikan untuk burung peliharaan, baik itu burung yang dewasa maupun burung yang masih muda. Different identities to choose from. Yang di kalangan penggemar burung hantu sering disebut dengan burung hantu opai, yang merupakan singkatan dari nama internasionalnya, yaitu Oriental Greyhound. Serak bukit mempunyai panjang tubuh sekitar 24 hingga 28 cm, dengan berat tubuh rata-rata berkisar 300-an gram. Penyebaran liarnya di Indonesia berada di Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Bali. Walaupun di Bali burung ini ada kemungkinan telah punah di alam liar. Burung ini sering hidup di hutan dataran rendah maupun perkebunan dengan pepohonan yang rapat dan jarang sekali ditemui di wilayah pegunungan. Dan selain ada di Indonesia, penyebarannya juga meluas di beberapa negara di Asia Tenggara, lalu di India, Bangladesh, Nepal, hingga Cina daratan. Burung yang aktif pada malam hari, dalam persiapan itu menghabiskan dengan tidur maupun tersembunyi pada celah-celah pohon, celah-celah batu, bahkan di celah bangunan maupun yang lainnya. Video ini merupakan bagian kedua dari pembahasan kita yang sebelumnya, yang mana dulu kita bahas 7 jenis burung yang sering terdengar suaranya, tapi banyak dari kita yang tidak tahu burung apa itu. Dan pada video ini, telah kita rangkum 9 jenis suara yang lainnya, yang akan kita bahas untuk menambah pengetahuan kita, dan mungkin bisa menjawab rasa penasaran kita selama ini tentang suara-suara tersebut. Burung serak bukit tadi adalah jenis pertama pada video ini. Untuk jenis kedua, suara burung yang sering dijadikan alarm pagi, yang sering bersuara keras di sekitar persawahan maupun di pepohonan dekat area perairan. Mungkin sudah banyak yang melihat jika itu adalah suara burung yang berwarna biru putih. Tapi apakah kita mengenal burung itu? Inilah burungnya, salah satu spesies dari raja udang atau cekakak yang bernama cekakak sungai. Jenis burung raja udang atau cekakak, ada juga yang menyebutnya dengan tengkek, mempunyai banyak jenisnya yang hidup di Indonesia. Seperti raja udang meninting, cekakak Jawa, raja udang kalungbi, dan lain. Dan yang bersuara seperti tadi, yaitu cekakak sungai ini, adalah burung yang berukuran sedang dengan panjang sekitar 24 cm. Penyebarannya sangat luas, yang selain ada di Indonesia, burung ini juga ada di Asia Tenggara, Cina, India, bahkan ada di Jepang, Australia, Papua Nugini, hingga Arab Saudi. Find the wind. To the freezer! Cekakak sungai ini tersebar di hampir seluruh wilayah di Sumatera hingga Papua. Terletak pada area dekat perairan, seperti di persawahan, dan Come here, you little rascal. A dash of frosting! dan gasrat maupun di pusat. Dia sering diam bertengger di atas pohon untuk mengintai mangsanya, yang sering bersuara keras pada pagi, siang, sore hari, maupun pada cuaca setelah hujan, yang bisa terdengar dari jarak ratusan meter jauhnya. Berikutnya, bagi teman-teman yang berdomisili di Jawa atau di Bali, terkadang saat jadi sungai atau di perkebunan, kita mendengar burung yang terbang melintas dengan bersuara seperti ini. Banyak yang mengira jika itu adalah suara burung Jawa, karena irama suaranya mirip dengan suara burung Jawa. Tapi itu adalah suara burung ini,
yang masih jenis dari raja udang atau cekakak, yaitu cekakak Jawa, burung yang endemik dan hanya ada di Jawa dan Bali dan tidak tersebar di wilayah lain. Find the wind. A burst of flavor. Berkurang kecepatan yang cepat berakhir. Strike a Dan pose. makanannya juga berupa ikan Let putih, my name echo in song. serangga, dan ular-ular kecil. Kira-kira bisa kadang kentang pada tebing sungai, yang mana kami berjumlah 3 hingga 4 ekor. Burung ini juga sering dijual di pasar burung untuk dijadikan burung peliharaan. Terkadang dijual burung yang sudah dewasa maupun yang masih anakan. Dan di kalangan penggemar burung kicau, banyak yang menyebut burung ini dengan sebutan tengkek buto. Walaupun sebenarnya tengkek buto sendiri adalah burung dengan jenis yang berbeda. Suara keempat terdengar berat dan menggema dari dalam semak maupun tumbuhan yang rapat. Suara yang sering terdengar tidak peduli waktu, yang terkadang terdengar pada pagi, siang hari, menjelang malam, bahkan pada malam dini hari sekalipun. Itu adalah suara dari burung bubuk. Di Indonesia terdapat berbagai jenis burung bubuk, tapi yang bersuara seperti tadi setidaknya ada 3 jenis, yaitu bubuk Jawa yang penyebarannya hanya ada di Pulau Jawa, lalu bubuk besar, yang mempunyai bubuk yang lebih besar, yang penyebarannya terdapat di sebagian wilayah di Indonesia, Asia Tenggara, dan India, dan bubuk hitam yang tubuhnya lebih kecil, yang penyebarannya ada di beberapa wilayah di negara kita, juga ada di Malaysia, Brunei, dan Thailand. Burung-burung ini berukuran besar, yang masih satu keluarga dengan burung kedasi. Dia memang sering berhabitat atas Even the semak most di tepian unassuming kali. ingredients can produce astounding flavor. But unlocking that potential takes a keen sense of smell, a refined palate, and an open mind. Dan lain. Burung-burung ini juga banyak dipelihara sebagai burung peliharaan. Dan kebanyakan dipelihara sejak dari anak-anak, hingga burung-burung ini bisa jinak dan tergolong burung yang pintar, yang sebagian bisa dilatih layaknya burung mumi. Selanjutnya, suara burung yang terdengar nyaring dari kejauhan, bahkan bisa terdengar dari jarak beberapa Know of any new kilometer orchestral jauhnya. pieces? I like to swap out the background music in the kitchen once in a while. It's a great way to find new inspiration. Most things in life aren't one and done. Soon as you're rested up, let's make a move. Suara burung ini, yaitu suara burung tu, dengan nama asli luhur Asia, yang berasal dari keluarga yang sama dengan burung bubut, yaitu keluarga burung kedasi. Tubuhnya cukup besar, dengan panjang sekitar 45 cm. Hah? Karena berasal dari keluarga yang sama dengan burung kedasi, sebenarnya pun sama, yaitu Arasia. Hey, get out! Dan Cuckoo. berhati-hati, dia sering menitipkan telur ke sarang burung lain seperti ke sarang burung jalang maupun gagak, agar telurnya ditetaskan dan anaknya dirawat oleh burung jalang atau gagak tersebut. Penyebarannya cukup luas, yaitu di hampir seluruh wilayah di Indonesia, Even the most dari Asia unassuming. Tenggara, Cina, dan India. Makanan utamanya adalah buah-buahan, dan terkadang juga mau memakan serangga-serangga. Jantan dewasa berwarna hitam, sedangkan yang betina berwarna kecoklatan berbintik-bintik putih. Bagi penggemar burung kicau tentunya sudah banyak yang tahu suara burung apa itu. Tapi bagi yang belum tahu, suara itu berasal dari burung kecil ini, yang bernama gajah rawa, yang di kalangan penggemar burung kicau sering disebut dengan jibril kebu. Burung ini berukuran kecil sekitar 13 cm, berasal dari genus Prinia atau kelenjar, seperti kerabatnya yaitu kelenjar Jawa atau jibril seri, kelenjar padi atau jibril sawah, jibril kebu, dan lain. Hidupnya di Sumatera. Off to the breather. Time to shine.
clouds high, the birds call. One with nature. Gotcha. Goose on the loose. Adaptive frosting. Juga berpasangan secara bahan memberikan dengan harga yang sangat terjangkau. Suara misalnya bukan hanya mirip dengan suara kucing saja, melainkan juga mempunyai variasi suara yang lainnya. Suara berikutnya yang terdengar pada malam hari. Burung yang sering terbang melintas di atas rumah, yang mempunyai beberapa mitos tersendiri. Banyak yang mengira itu adalah suara burung atau suara kata. Shower me with praise. Off to the freezer. Fallen leaves, adorn my night. Are you? Quietly now. Disebut dengan nama Eagle Alba, yaitu diambil dari nama Latin untuk burung ini, yang merupakan nama lawasnya. Yang mana spesies Eagle Alba sendiri sekarang dipisah menjadi 3 spesies, dan yang hidup di Indonesia ini, yaitu semak Jawa ini, adalah spesies There you are. Busted. A little amuse bouche. One with wind and cloud. Into the wind. kembali nama tikus. Off to the freezer. Strike a pose. Dan lain. Sering berburu dalam senyap, bahkan saat terbang bisa tidak terdengar suara kepakan sayap. Dan jika warnanya bukan putih dan tidak mengeluarkan suara yang serak, tentunya burung ini akan susah untuk dideteksi keberadaannya. Delapan, suara yang terdengar kebanyakan dari pohon nangka, yang banyak membuat orang penasaran suara apakah itu, dan mungkin rasa penasaran tersebut bisa terjawab dalam video ini. Suara itu mungkin cukup menarik untuk kita bahas, karena banyak yang mengira jika itu adalah suara burung. Ada juga yang mengatakan itu adalah suara bunga nangka. Bahkan ada pula yang menganggap itu adalah suara dari makhluk gaib maupun suara benda gaib yang lalu dihubung-hubungkan dengan pusaka dan lainnya. Itu bukan suara burung maupun suara benda lainnya. Itu adalah suara dari belalang, yaitu belalang hijau ini, yang banyak disebut dengan belalang nangka atau belalang daun nangka. Belalang ini sering berhabitat pada pohon nangka, yang ukuran tubuhnya lebih besar jika dibandingkan dengan belalang rumput yang biasa kita jumpai. Meskipun disebut belalang, dia berasal dari genus Pseudophilus, dari keluarga Catidae. Bedanya jika belalang biasa aktif pada siang, belalang nangka ini aktif pada malam hari. Oleh karenanya, suaranya hanya sering kita dengar pada malam hari. Siang hari jika bersuara burung, karena hewan ini sedang terusik, entah itu terusik oleh angin maupun terusik oleh predator. Suara yang ke-9 mungkin lebih menarik lagi, yang biasanya terdengar di perkebunan, mirip dengan suara anak ayam, yang padahal di sekitar suara tersebut tidak ada satupun yang memelihara ayam. Suara yang dikaitkan dengan kejadian gaib lagi, yang sudah banyak orang menganggap jika sudah terdengar suara tersebut, pertanda akan muncul sesosok hantu maupun makhluk gaib. Sebenarnya itu adalah suara dari gerombolan hewan ini, yaitu sekumpulan otak, yang memang suaranya sangat mirip dengan siap-siap anak ayam, bahkan jika didengar dari jarak yang jauh sekali. Ada juga yang menyebutnya dengan
Indonesia atau Orbu, yang juga sering dijumpai di kebun binatang ini, adalah hewan karnivora yang dalam taksonominya dinamakan dengan berang-berang. Meskipun dinamakan berang-berang, hewan ini berbeda spesies dengan berang-berang atau beaver yang kita ketahui. Hewan ini memakan ikan, kepiting, dan hewan-hewan air lainnya yang dikatakan nocturnal atau aktif pada malam hari, walaupun sebagian juga aktif pada siang hari. Dalam makan sering bergerombol satu keluarga dan sering bersuara ramai seperti ciat-ciat anak ayam. Itulah kenapa jika kita mendengar suara anak ayam pada malam hari di perkebunan, jika kita mencarinya tentunya tidak akan bisa ditemui. Karena liar ini termasuk hewan yang sensitif, yang pastinya akan segera lari menjauh jika melihat atau mencium keberadaan manusia. Enak kan kue buka puasa? Tahunya enak. Kan mama puasa. Iya ya, Ops. Nah, ini mixin Ops enak. Makan dengan nasi secukupnya. Sup sayur, jadi lebih lezat. Selamat berbuka puasa. Ternyata enak ini. Masa bukan terasa habis kapasitas. Masih ingat dengan suara burung ini? Itu adalah suara burung ini, yaitu suara burung kipasan, yang mana dulu burung ini mudah dijumpai di berbagai wilayah di Indonesia. Suaranya sering kita dengar saat pagi, seringnya muncul pada dekat sumur, dekat sendang, maupun tempat yang rimbun lainnya, yang dulu kerap menemani kita saat sedang mengambil air, mencuci, maupun saat mandi di sumur. Ciri khasnya yang tidak bisa dilupakan adalah ekor, yaitu dia sering berterbangan pada pepohonan untuk mencari makan, sembari melipaskan dan mengembangkan ekornya hingga ekornya menyerupai kipas. Dan maka dari itu, burung ini diberi nama burung kipasan. Nama aslinya adalah kipasan belang, yang di beberapa daerah terkadang disebut cikatan kipas, serikatan, dan lain. Dulu burung ini mudah dijumpai, tapi dalam beberapa tahun belakangan ini sudah sangat jarang dijumpai. Dia sering diburu dan dipikat dengan kulit untuk dijual sebagai burung kicauan. Maka anakannya dalam sarang pun juga banyak ikut diambil beserta sarangnya untuk dijual sebagai bahan loloan. Dalam video ini kita akan membahas jenis-jenis burung yang ada di sekitar kita, yang dulu burung-burung ini mudah dijumpai atau bahkan banyak kita jumpai di alam seperti di dekat rumah kita, di kebun maupun persawahan. Tapi saat ini burung-burung ini sudah jarang dijumpai. Ada beberapa jenisnya, bahkan dalam beberapa tahun belakangan ini sudah tidak bisa kita jumpai lagi di alam. Burung kipasan tadi adalah jenis burung pertama yang kita bahas. Untuk burung berikutnya, masih ingatkan dengan bersihnya suara burung ini. Suara tersebut dulu hampir setiap hari kita dengar bagaikan alarm pagi dan sore hari. Seringnya terdengar dari dalam semak-semak belakang rumah atau kebun kita, yaitu suara burung pelambung semak. Di beberapa daerah burung ini kerap disebut dengan nama saraka, Wherever in this world I cincau, roam, dan lain. I can Hidupnya sering berada dalam semak-semak yang rimbun, dengan berkeliaran di antara tumbuhan yang pendek untuk mencari makan yang berupa serangga dan ulat. Suara burung ini dulu sering kita dengar hampir setiap hari, yang biasanya mereka bersuara tersebut untuk menandai wilayah, untuk mencari pasangan, maupun saat burung tersebut merasa bahaya oleh kedatangan predator. Burung itu juga banyak ditangkap untuk dijadikan burung kicau, yang biasanya tergolong burung murah di pasar-pasar burung, yang harga bahannya sekitar 15.000, 30.000, hingga 50.000 per hewannya. Jenis burung ketiga
mantenan kecil. Ada mantenan besar yang hidup di hutan-hutan. Ada juga mantenan kecil yang hidupnya di dekat lingkungan sekitar kita. Nama aslinya adalah sepak kecil. Burung yang dulu, tepatnya pada tahun-tahun sebelum tahun 2000-an, jumlahnya masih sangat banyak, yang sering bergerombol dengan kawanannya yang berjumlah puluhan hingga ratusan ekor. Dulu burung ini sering menyerbu pohon-pohon yang tinggi, seperti pohon sengon yang ada di kebun sekitar kita, pohon bambu, beringin, pohon waru, dan sebagainya, yang sering menggap dari pohon satu ke pohon lainnya sembari mengeluarkan suara ramai yang berjejit-jejit. Jantan dan betina berbaur menjadi satu. Yang jantan berwarna kemerahan dan yang betina putih berbuah-buah. Yang sering berterbangan melintasi jalan raya maupun melintas di atas persawahan. Saat ini jangankan ratusan, atau kalau nasib kita sedang baik saja, hanya bisa kita temui kawanannya yang hanya berjumlah 2 atau 3 ekor saja. Bahkan di beberapa daerah yang dulu banyak ditemui burung ini, sekarang sudah habis tidak terlihat lagi burungnya dalam beberapa tahun belakangan. Jenis burung keempat untuk burung yang ada di sekitar kita yang dulu banyak, tapi sekarang langka adalah burung jalak. Tiga jenis burung jalak yang biasa dijadikan burung kicauan adalah jalak putih, jalak ulen, dan jalak kebun. Yang mana dulu 3 jenis jalak ini sangat berlimpah populasinya di alam Indonesia. Yang menariknya, populasi jalak tersebut bisa sangat menurun drastis dan menjadi sangat langka, bisa berurutan dalam jarak 10 tahun. Sebagai contoh jalak putih, yang penyebarannya ada di Jawa dan Bali. Pada tahun 70-an burung ini banyak dijumpai berkeliaran di alam, lalu jumlahnya sangat menurun pada akhir tahun 80-an. Dan saat ini bagaikan telah punah di alam, hingga burung ini menjadi burung yang dilindungi. Lalu jalak ulen. Take it easy. Pada tahun 70 dan 80-an burung ini juga banyak ditemui di alam liar. Lalu ketika menginjak tahun 90-an hingga akhir 90-an, ini juga ikut-ikutan menurun drastis jumlah populasinya di alam liar. Dan jalak kebun yang dulu pada tahun 90-an masih banyak. Strange. I thought I just heard something. Almost like... Never mind that for now. Look over there. I think that's our missing transport. Take it easy. Easy money. 5. Cendek. Dulu saat kita sedang pergi ke sawah atau ke ladang, sering kita bertemu dengan burung ini. Dia sering terbang berburu mangsanya yang berupa belalang, hewan-hewan kecil, maupun burung kecil di area ladang maupun persawahan. Sesekali burung ini kita jumpai berkicau di atas sawah. Sembari berkicau, ekornya sering dimainkan naik turun, dengan berkicau menirukan suara burung lain, seperti suara ciblek, keranjang, kuntilan, kuncukan, dan suara burung lainnya. Dan itu menjadi pemandangan yang umum atau sudah biasa pada kala itu. Karena dulu jumlah individu cendek di alam masih cukup banyak, masih mudah dijumpai, dan tidak seperti sekarang ini. Saat ini burung ini sudah menjadi salah satu primadonanya burung kicauan. Banyak dipikat, dijual, dipelihara, hingga dilombakan. Banyak juga yang telah berhasil menangkapnya, terutama menggunakan jenis cendek kepala hitam yang berasal dari Madura. Yang mana jenis cendek ini adalah jenis yang paling mahal harga pasarannya dibanding jenis cendek yang lain. Itu adalah hal yang membuat luar biasa juga saat pergi ke sawah. Adaptive frosting! Clouds high. The birds call.
Jenis keenam adalah burung Sigurd. Fallen leaves, adorn my night! Wind strike! Sigurd hitam ini juga sering bertempel dengan atau kayu di atas pesawat. Dan berbicara dengan gaya seperti gaya bicara burung cendet. Saat burung ini juga bisa menirukan suara burung lain dengan irama yang sedikit berbeda dari burung cendet. Dia juga sering mengimbas-imbaskan ekornya saat berkicau, dan bentuk ekornya yang bercabang menyerupai gunting, membuat burung ini diberi nama dengan Sri Gunting. Dulu memang sering ditemui, tapi keberadaannya saat ini sangat langka di alam. Bahkan Sri Gunting hitam ini pun juga termasuk burung yang jarang ditemui dijual di pasar-pasar pun. Yang kebanyakannya masih banyak ditemui di pasaran, yaitu burung-burung kerabatnya, seperti awak-awak, Sri Gunting belaka, Sri Kantil, dan lainnya. Quietly now. Dulu burung ini sangat mudah dijumpai dan selalu ada di persawahan di seluruh pulau Jawa. Saat ini populasinya sudah sangat menurun. Oleh burung seekor atau 2 ekor masih bisa ditemui di persawahan. Dulu saat kita ke sawah saat malam hari, itu saat kita sedang mengobrol mencari bulu, mencari ikan, atau mencari air untuk sawah. Sering kita jumpai burung yang tidur di tanaman yang bagus, seperti di pohon singkong, pohon duri, dan lainnya. Dan sering kita tangkap dengan mudahnya menggunakan tangan kosong. Burung itu juga banyak ditangkap dan dipikat, seperti burung-burung lainnya. Kebanyakan dipikat dengan menggunakan One with nature. biasanya dipancing dengan suara melalui speaker portable atau speaker HP oleh pemikat burung. Sebagian oleh pemikat burung ini Time to go. terpaksa atau terkadang dijual sendiri secara online melalui media sosial dengan harga bahan kebutuhan Into the wind. murah, yaitu sekitar 15.000, 20.000, hingga 30.000 per ekor. One with nature. Jenis burung yang terdapat yang banyak tapi sekarang langka tentunya adalah burung peleci dada kuning. Yoo-hoo! Let the world collide! A little amuse boost! Gotcha! Populasinya burung di alam sangat banyak. Yang bisa dikatakan jika tidak pergi kemanapun pasti bisa bertemu dengan burung ini. Kemudian jumlahnya di alam bisa menjadi sangat menurun dan bisa menjadi sangat langka dalam waktu yang cukup singkat. Tidak bisa dipungkiri hal yang paling menyebabkan berkurangnya secara drastis jumlahnya di alam adalah perburuan, yaitu dulu burung ini tiba-tiba menjadi sangat populer di kalangan burung kicauan. Istilahnya waktu itu sekarang adalah kita. Strike a pose! A dash of frosting! A burst of flavor! Yang mana pecinta burung ini termasuk salah satu burung yang belum sempat diteliti lebih lanjut tentang taksonominya, penyebaran, ekologi, dan perilakunya. Burung-burung ini sudah menghilang duluan di sebagian besar wilayah di Indonesia.
satu jenis burung yang dulu pernah mengisi kepercayaan kita sebagai kecil. The audacity! The pinnacle of excellence! Showing you praise! One with wind and cloud. Wind strike. Anak-anak dengan menggunakan pelawat. Anak-anak zaman dulu sangat senang membuat ketapel yang dibuat secara sederhana menggunakan gagang dari cabang ranting pohon. Dengan sepasang tali karet yang belum menyerati adalah batu kerikil. Ketapel tersebut sering dikalungkan pada leher. Lalu dengan merasa bangga berpetualang di area persawahan untuk berburu burung. Burung merit ini sangat banyak. Sekali berkoloni ada ratusan atau bahkan ribuan ekor. Game's up. Time's over. A little emusu! Wind strike. Busted. Pada zaman dulu, ada yang kita bawa masak cinta. Maupun kita sabutin buminya dan dibakar di suatu tempat untuk kita santap bersama. Gotcha! A dash of frosting! Goose on the loose! Cut. Chip. Share. Take it easy. Ini hanya cerita di masa lalu. Clouds high. The birds call. Off to the breather! Quietly now. Pada video ini telah kita rangkum jenis-jenis burung yang lainnya, yaitu burung-burung yang mungkin bisa mengenang dan mengingatkan kita tentang masa kecil kita. Dengan burung yang selanjutnya, yaitu burung puyuh liar. Ada puyuh yang biasa diternak, yang biasanya ada cuci lalu ada dagingnya. A dash of frost! Ah! Dan mereka puyuh liar yang sering hidup di semacam Into the wind. sering menyebutnya dengan nama kuman. Ini sering menjadi sasaran perburuan kecil oleh anak-anak zaman dulu. Bukan menjadi burung-burungnya, melainkan hanya kita cari sarangnya, lalu kita ambil telurnya. Kita mencari sarangnya dalam semak sempit. Jika tiba-tiba ada burung rumah yang terbang, kemungkinan besar Gotcha! bukan sarang. A little emusu! The pinnacle of excellence! Chip. Chip. Cut. Chip. Share. Burung puyuh ternakan. Kalau burung kemah tersebut biasanya akan kita kumpulkan dan dibawa pulang, atau sekedar kita masak kecil-kecilan dengan alat seadanya. Seperti hanya anak-anak perempuannya sedang main pasaran. Ini itu menjadi kebanggaan dan keasikan tersendiri oleh anak-anak pada zaman dulu. Saat ini kebiasaan itu sudah mulai lupa. Burung kemah juga sudah berkurang karena habitatnya banyak dilakukan pembangunan, juga termasuk perburuan. Anak-anak sekarang lebih memilih permainan modern karena perkembangan zaman yang serba canggih. Jenis burung kedua adalah gelatik batu atau gelatik bintang. Gelatik batu adalah spesies burung pemijau yang mempunyai banyak badan yang sangat luas. Dan ras gelatik batu yang ada di Jawa sering disebut dengan gelatik bintang. Yang ras Jawa ini punya tubuh yang lebih besar sedikit dibanding ras gelatik batu lain. Dulu kita tidak membutuhkan HP hanya untuk mendengar nyanyiannya, karena dulu di alam masih sangat banyak jumlahnya, termasuk di Jawa pun juga termasuk banyak. Di alam sarangnya berada di lubang-lubang pohon, yang anak-anak zaman dulu sering membuat kotak kayu kecil dengan lubang yang berbentuk seperti gelombang. Kotak kayu ini lalu kita tempatkan di pohon kolong dan menjadi kebanggaan tersendiri saat ada burung gelatik bingkong yang bersarang dalam kotak buatan kita. Ya mungkin hal itu sudah tidak bisa kita ulang lagi pada saat ini. Yang mana burung gelatik bingkong saat ini di alam sudah sangat-sangat langka apalagi kedua Jawa. Karena menginjak akhir tahun 90-an dan tahun 2000-an hingga saat ini, burung-burung ini banyak diburu untuk dijadikan burung kicauan maupun kehilangan habitat.
Berikutnya, burung leci. Burung leci atau kacamata yang saat ini banyak dipelihara hingga dilombakan ini. Dulunya adalah jenis burung yang sangat melimpah populasinya di seluruh Indonesia.